Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang proposal penelitian. Kita masuk pada metodologi penelitian. Metodologi penelitian sebenarnya kalau di skripsi atau di proposal skripsi itu masuk di bab 3. Nah, strukturnya itu ada agak berbeda antara skripsi dengan proposal ya. Kalau skripsi itu lebih lengkap, kalau proposal ini baru rancangannya saja. Maka isinya itu kalau struktur bab 3 di proposal hanya jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lalu kemudian sistematika pembahasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Nah, masing-masing jenis penelitian itu setidaknya ada dua ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Masing-masing itu nanti punya pendekatan sendiri-sendiri. Makanya di proposal itu harus clear disebut. Jangan hanya menyebut penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Ya, semua kualitatif deskriptif. Tapi pendekatan apa yang digunakan itu yang perlu dijelaskan. Apakah etnografi, fenomenologi, studi kasus, studi dokumen, studi histori, ya. Nah, apa penjelasannya cari sendiri di luar ya. Karena ini sudah dulu dibahas dalam metodologi penelitian. Sedangkan yang kuantitatif itu juga jangan menyebut kuantitatif deskriptif. Ya, semuanya itu deskriptif, tapi pakai pendekatan apa? Apakah pakai korelasional, apa ex post facto, atau menggunakan eksperimen. Nah, di eksperimen ada jenisnya lagi, ada pre-eksperimen, kuasi, atau true ya. Jadi selain menyebut pendekatan jenisnya, selain menyebut jenis penelitiannya apa kuantitatif atau kualitatif, itu juga menyebutkan apa pendekatan penelitian yang digunakan. Jadi tidak hanya disebut, tapi juga dijelaskan, cari referensi, cari buku yang menjelaskan kualitatif itu apa, etnografi itu apa ya, agar tidak hanya menyebutkan tapi tidak paham. Selain itu juga yang perlu dijelaskan adalah kenapa memilih pendekatan itu. Nah, itu perlu dijelaskan, alasannya apa. Itu perlu dijelaskan di proposal. Selanjutnya sumber data. Sumber data ada dua ya, primer, sekunder. Baik kualitatif atau kuantitatif itu sama. Ada sumber data primer, ada sumber data sekunder. Sumber data primer itu adalah sumber data di mana peneliti mendapatkan data langsung dari lokasi penelitian. Biasanya dari orang atau dari dokumen. Nah, tetapi selain siapa yang akan menjadi sumber datanya, itu juga harus disebutkan bagaimana menentukan sumber datanya. Ya, kalau di kualitatif itu teknik menentuan sumber datanya kayak apa. Jadi cara menentukan orangnya seperti apa, kriteria orangnya apa, itu perlu disebutkan. Kan tidak mungkin semuanya, hanya orang-orang tertentu yang kemudian menjadi sumber data, kriterianya apa. Kalau kuantitatif itu perlu menjelaskan populasinya berapa, lalu kemudian samplingnya berapa. Kalau dia pakai sampling, ya perlu dijelaskan teknik samplingnya seperti apa. Tapi yang jelas populasinya dulu, populasinya berapa, apakah diketahui atau tidak diketahui. Ya. Itu untuk yang sumber data langsung atau primer. Sedangkan sekunder itu adalah sumber data tidak langsung. Jadi sumber data yang membantu kita untuk melengkapi data-data yang berasal dari sumber data primer. Biasanya berasal dari buku, artikel, ataupun yang lainnya. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Bagaimana data itu dikumpulkan. Kualitatif punya 3 ya. Boleh memilih. Bisa wawancara saja, bisa observasi saja, bisa studi dokumen saja. Tergantung jenis penelitian dan pendekatannya dan tergantung kondisi di lapangannya. Jika memang memungkinkan wawancara, ya diwawancara. Jika memungkinkan observasi, diobservasi. Nah, tinggal kecocokannya ya. Jadi wawancara itu ya harus ketemu orang. Tetapi dia mencari data yang terkait dengan pemikiran, pernyataan, pendapat. Tapi kalau aktivitas itu lebih pas, lebih bagus diobservasi. Jadi kalau kamu ingin tahu apakah
orang itu bisa sholat, jangan tanya, kamu bisa sholat enggak? Nah, itu lebih baik kamu lihat di observasi. Jadi ada data yang bisa diwawancara, dapat didapat dengan wawancara, ada data yang bisa didapat lewat observasi. Jika kegiatannya masih berlangsung dan kita meneliti tentang aktivitasnya, maka lebih baik diobservasi. Tapi kalau aktivitas kegiatannya sudah lewat dan kita tidak bisa melihatnya, maka bisa menggunakan wawancara. Ya. Kuantitatif itu punya dua saja jenisnya. Satu, angket atau kuesioner, lalu kemudian tes. Ya, apa beda kuesioner atau angket dengan tes? Nah, kamu cari ya, apa bedanya? Apa beda angket dengan tes? Nah, kamu cari itu di internet, bisa dicari sendiri apa beda angket dan kuesioner, karena nanti bentuk dan formatnya pun berbeda. Nah, yang perlu disertakan di dalam proposal itu adalah kalau kualitatif, pada saat kita menyebut ada wawancara, maka kita harus menyertakan daftar wawancaranya apa saja. Daftar pertanyaan wawancaranya di lampiran nanti. Daftar pertanyaan wawancaranya harus disertakan. Kalau kita menyebut ada observasi, daftar objek yang diobservasi apa saja. Kalau kita menyebut studi dokumen, dokumen apa yang mau dipelajari harus disebutkan. Kalau yang kuantitatif itu tidak di lampiran, di lampiran juga maaf. Tapi yang harus dilampirkan satu matrik variabel. Kalau ini masuk ya, masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam teknik pengumpulan data, matrik variabel sampai indikator. Jadi variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 2. Variabel X 1, variabel Y 1. Nah, nanti dibuatkan yang variabel X itu indikatornya apa saja, terus pertanyaannya nomor berapa saja. Kalau yang Y matriknya dibuat sama dengan itu. Jadi dia dibuat tabel ya, dibuat tabel. Jadi variabel, indikator, pertanyaannya apa saja. Nah, dari pertanyaan itu nanti baru dikumpulkan di angket atau kuesioner atau tes di bagian lampiran. Teknik analisis data. Jadi setelah dikumpulkan, datanya dianalisis. Kualitatif itu yang harus disebutkan dalam teknik analisis data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi bagaimana data itu dianalisis dan diuji kebenarannya sebelum diolah atau dianalisis. Jadi diawali dengan teknik pemeriksaan keabsahan data. Lalu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan teknik analisis data. Kalau kuantitatif itu dimulainya lewat penjelasan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, baru kemudian analisis data. Jadi berurut seperti itu. Dijelaskan berurut. Uji validitasnya pakai apa, reliabilitasnya pakai apa, uji asumsi klasiknya seperti apa, lalu kemudian rencana analisis datanya menggunakan rumus apa kalau di kuantitatif. Nah, di kualitatif pemeriksaan keabsahan data itu biasanya minimal menggunakan 2. Satu, triangulasi atau member check. Nah, di triangulasi nanti dijelaskan triangulasi itu apa, jenisnya apa saja, dan yang mau dipakai di penelitian ini apa. Kalau member check, ya itu dijelaskan juga kalau mau dipakai. Tapi minimal ada 1 ya, minimal ada triangulasi atau member check. Baru setelah itu kemudian cara menganalisis datanya seperti apa. Menggunakan teknik apa, metode apa. Nah, dicari sendiri itu, banyak. Teknik analisis data bisa pakai analisis data interaktif, Miles-Haberman, atau analisis domain, punyanya Spreadley, atau yang lainnya. Silahkan dicari sendiri. Kalau yang kuantitatif, itu ya analisis datanya menggunakan model apa, mau parametrik atau non-parametrik. Nah, dicari nanti. Menggunakan rumus yang mana, rumus ini, pakai regresi, linear berganda, atau yang lain, pakai ANOVA, ataupun yang lainnya. Dia dijelaskan. Dicari yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Sistematika pembahasan. Apa itu sistematika pembahasan? Sistematika pembahasan itu sebenarnya rencana pembahasan skripsi hingga akhir. Jadi di sistematika pembahasan itu ya diceritakan nanti rencananya skripsi ini akan ditulis sampai bab 5. Bab 1 isinya apa, bab 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 dan seterusnya ya. Jadi ini rencana
bagaimana kemudian penelitian ini nanti akan dilaporkan secara lengkap hingga akhir. Oke, selamat menyusun bab 3. Ya, coba perhatikan, niscaya kau akan mengerti. Jadi kalau bingung, carilah skripsi yang sudah jadi, dilihat formatnya seperti apa, lalu buat seperti yang sudah dijelaskan strukturnya dalam materi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa segera menyelesaikan penugasannya dan sukses segera bisa menyusun proposal skripsi dengan baik, dan mudah-mudahan semester depan sudah bisa seminar proposal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.